Pagi, Santi, Santi. Ibu Gimana, pagi Santi? semuanya. Seneng Selamat ya pagi, kita Ci. Selamat pagi. Selamat pagi, Ci Santi. seneng ya teman-teman Bapak Ibu bisa berkumpul di sini ya. Kita berarti masih sehat dan masih mau belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, judul MB9 pagi ini adalah mencari hot button. Bapak Ibu tahu artinya hot button itu apa? Ya, dulu saya ini bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Jadi kalau saya mencari sesuatu yang saya nggak tahu, saya pasti tanya anak-anak saya. Nah, sekarang saya di Atomi kan kita gampang ya, ada ChatGPT, ada Google ya, kita bisa tanya apa aja Bapak Ibu. Nah, hot button itu sendiri Bapak Ibu, artinya adalah kebutuhan mendadak ya yang memicu reaksi action kita untuk menggapai apa ya, memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jadi secara emosional kita kalau bicara soal itu kayaknya apa ya, perasaan tuh kayaknya saya baru ngomong gini aja ini saya merinding banget Bapak Ibu karena saya tahu gitu loh, hot bottom saya sendiri saya udah temukan apa. Nah, pada saat saya menemukan hot bottom saya, Bapak Ibu, saya tuh action saya, reaksi saya, tindakan saya itu beda banget, Bapak Ibu. Ya, kalau saya, Bapak Ibu harus cari loh hot bottomnya apa, supaya Bapak Ibu tahu ke depannya Bapak Ibu actionnya apa. Ya, Bapak Ibu harus cari itu, karena tanpa kebutuhan yang mendesak yang kita anggap ini harus kita kita penuhin itu apa ya kita tuh akan biasa-biasa aja gitu loh, action kita biasa-biasa aja. Nah Bapak Ibu, kalau hot bottom saya itu saya pasti anak dan orang tua ya. Kebetulan mama saya belum lama baru meninggal dan dia baru 1 tahun sama-sama saya dan sudah demensia, jadi dia nggak ingat sama sekali saya ini anaknya. Kadang dia manggil saya tuh mama, kadang tuh dia manggil saya cici. Ya jadi dia sama sekali nggak tahu loh Bapak Ibu. Saya tanya anak saya satu-satu dia nggak kenal sama sekali. Jadi Bapak Ibu, itu hal yang terlambat menurut saya. Kenapa terlambat? Karena waktu sebelum setahun itu mama saya tinggal sama adik saya, Bapak Ibu. Karena saya tuh jatuh dalam bisnis saya nggak punya gini ya, usaha saya bangkrut, penghasilan saya aja nggak mencukupi untuk kebutuhan saya, dan saya waktu itu ngontrak di ruko, bawa buat jualan, atas buat tinggal, dan itu cuma kamar dua kecil-kecil saya sekat. Makanya saya nggak bisa bawa mama saya. Nah, pada saat saya mengerjakan Atomi, Bapak Ibu ya, saya bisa merecovery ekonomi saya. Pada saat saya bisa beli rumah lagi, saya bawa mama saya ke rumah saya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau saya bisa beli rumah lagi, saya mau bawa mama saya ke tempat saya. Akhirnya Tuhan mengizinkan Bapak Ibu. Saya punya rumah langsung masih renov aja belum rapi tapi udah bisa ditinggalin. Saya langsung bawa mama saya, cuman kondisinya sudah demensia berat. Akhirnya saya perlu punya waktu 1 tahun untuk mengurus mama saya, Bapak Ibu. Dan 1 tahun itu setelah dia nggak ada, nggak cukup buat saya membalas apa yang mama saya lakukan untuk saya dan anak-anak saya. Jadi Bapak Ibu, saya berpikir ya, kalau waktu itu saya nggak memutuskan mengerjakan Atomi, mungkin sampai mama saya pergi pun saya nggak bisa loh merawat dia. Ya karena untuk hidup saya sendiri saya berpikir susah banget untuk ini untuk itu, benar-benar kebutuhan mendesak, nggak ada kebutuhannya mendesak dan saya nggak punya income untuk menutupi memenuhi semuanya itu. Akhirnya saya walaupun 1 tahun Bapak Ibu saya bisa mengurus mama saya itu sangat mengobati saya. Tapi pada saat dia pergi saya merasa belum cukup. Nah Bapak Ibu harus tahu loh hot button Bapak Ibu ini apa. Ya, kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita harus tahu kebutuhan mendesak kita apa sih nih? Ya kan, waktu saya bangkrut itu saya tahu saya harus punya income lain Bapak Ibu. Kalau saya nggak punya income lain, sekarang juga saya nggak tahu harus apa gitu kan. Makin banyak pengangguran, bisnis makin kompetitornya berat banget. Sedangkan saya udah nggak punya modal, usia udah segini, ya mau apa lagi Bapak Ibu? Ya kan, nggak bisa, mau lakukan apa-apa juga nggak bisa. Nah, waktu saya bangkrut, 4 tahun lalu ya Bapak Ibu itu saya benar-benar bersyukur karena saya udah memutuskan saya mengerjakan Atomi ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa saya memutuskan mengerjakan Atomi? Karena saya tahu Bapak Ibu, kebutuhan saya sudah mendesak banget. Kebutuhan saya sudah mendesak banget.
Dan saya tahu income dari bisnis kuliner saya udah pasti tidak mencukupi. Karena sekarang Bapak Ibu lihat ya, saya kan masih suka bantu suami saya. Plastik aja naik hampir 80% Bapak Ibu. Dari misalkan 1 kilo 17.000, sekarang udah 30.000 loh Bapak Ibu. Coba kepikir nggak gimana sulitnya kita semua ini mencari income. Ya, karena sekarang apa-apa udah mahal, apa-apa udah mahal, apa-apa udah mahal Bapak Ibu. Ya, dengan income yang cuma satu income, mungkin kalau suami istri income-nya satu, saya rasa sekarang berat banget Bapak Ibu. Anak saya aja yang udah nikah, semuanya bekerja Bapak Ibu. Ya, suami istri kerja dan mereka bekerja keras. Saya punya anak perempuan, dapat suami lumayan ekonominya. Lumayan banget, tapi dia masih kerja Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa Fiona namanya? Fiona kenapa masih kerja? Iya Mami, karena aku sebagai perempuan harus punya uang sendiri. Walaupun suami aku mencukupi, tapi aku kalau mau kasih Mami uang, kasih adik-adik saya uang, ya mau kasih siapapun uang, gereja uang, itu enak banget, nggak usah. Nah Bapak Ibu, itu hot bottom anak saya. Dia walaupun punya uang, dia mau dengan uang dia sendiri bebas dia melakukan apa aja, membantu orang. Begitupun kita Bapak Ibu. Kalau saya hot bottom saya, mama saya waktu itu tinggal satu sama anak-anak saya. Nah, karena mama saya udah nggak ada, jadi hot bottom saya bener-bener saya anak-anak saya. Pada saat Bapak Ibu, kita tahu hot bottom kita ya. Terus kita kalau lagi bicara nih, lagi ngobrol sama teman-teman, bicara anak, kalau saya kan hot bottom, bicara anak itu udah pasti Bapak Ibu saya tuh nangis keluar air mata. Walaupun anak-anak saya belum kaya raya, mereka cukup, belum kaya raya, tapi saya sebagai orang tua, saya pengen banget membantu anak-anak saya. Makanya saya bilang, saya tua itu harus punya uang. Kalau nggak punya uang, gimana kita mau bantu orang? Saya tuh punya mimpi, punya sekolah gratis buat anak-anak yang benar-benar nggak mampu buat sekolah. Tapi sampai saat ini belum terwujud, Bapak Ibu. Saya tuh sudah ada gurunya 2 yang mau sukarela tanpa dibayar apapun untuk mengajar. Tapi saya belum dapat tempatnya, Bapak Ibu. Saya udah cari beberapa tempat, tapi Tuhan belum izinin. Nah, Bapak Ibu yang belum punya hot bottom, Bapak Ibu yang belum tahu apa nih ya hot bottom saya, Bapak Ibu nggak ada orang hidup tuh nggak punya impian, nggak punya keinginan, nggak punya kebutuhan, nggak ada, pasti ada. Ada beberapa orang, tipe orang yang saya dulu tuh gini, ya udah saya dapat segini saya nikmatin aja, saya dapat segini saya nikmatin aja. Tapi itu salah Bapak Ibu. Dengan kita berpikir begitu, nggak mempunyai kebutuhan yang mendesak, hot bottom kita nggak ada, jalan hidup gini 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 aja, Bapak Ibu juga akan gini 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 aja. Ya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tahu hot bottom Bapak Ibu, pengen ini, pengen punya rumah, udah punya rumah, pengen punya rumah yang lebih nyaman, lebih besar karena anak-anak makin besar, ya nanti punya cucu, ya Bapak Ibu, pasti keinginan kita, cita-cita kita itu pasti berubah. Ya, seperti di Atomi perjalanan saya, dulu saya mau punya income berapa? 10 juta doang Bapak Ibu. Itu waktu 4 tahun lalu 10 juta buat saya lebih dari cukup. Ya Bapak Ibu, lebih dari cukup banget. Tapi berjalannya waktu sudah 3 tahun setengah belakangan ini saya suka suka curhat sama sponsor saya, upline saya, Bu Silvi. Sil, income gue nggak naik-naik nih gitu ya. Pengen naik, pasti naik, San. Kerjaan aja pasti naik. Nah, itu artinya apa ya, keinginan saya, kebutuhan saya mendesak, mimpi-mimpi saya, impian saya udah berubah Bapak Ibu. Dari 10 juta, sekarang udah dapat lumayan sebenarnya Bapak Ibu. Tapi karena kebutuhannya makin tambah, makin tambah, artinya saya juga makin kurang. Dan saya memang sudah punya cita-cita impian, pengen tua itu punya tabungan sendiri. Ya Bapak Ibu, saya nggak mau menyusahkan anak, suami nggak mau. Ya, kalau perlu saya yang memberi mereka. Jadi kalau saya gini-gini aja, saya pikir saya ya gini-gini aja, nggak bisa bantu, cukup-cukup aja gitu Bapak Ibu ya. Tabungan pun nggak bisa sampai yang banyak-banyak banget. Makanya saya ciptain lagi tuh Bapak Ibu, mimpi saya, keinginan saya, kebutuhan saya lebih besar. Ya, Bapak Ibu, pada saat kita membesarkan kapasitas atau mimpi kita ya, kayak kita punya mimpinya tadinya 3 nih Bapak Ibu ya, udah tercapai nih. Kalau Bapak Ibu tetap 3 ya tetap 3 yang kita penuhin Bapak Ibu. Ya, tapi kalau dari 3 terus tiba-tiba saya udah income misalkan kemarin 10 juta udah dapet. Ya kan, terus tiba-tiba saya maunya tetap aja 10 juta. Action saya pasti beda, reaksi saya pasti beda Bapak Ibu. Pada saat saya punya keinginan punya income 50 juta, pasti action saya beda. Waktu saya udah dapat 10 juta Bapak Ibu di Atomi, saya langsung saya tahu kalau saya gini-gini aja, saya main 2 ya. Saya kuliner saya tetap saya urus, Atomi saya urus juga, nggak bisa. Ke apa ya?
ke kapasitas kita nggak akan bisa. Dan nanti akan hasilnya nggak sebagus waktu kita fokus ke satu hal. Pada saat saya menentukan, saya bilang, Pi, gue mau full time di Atomi. Oke, akhirnya dia setuju. Pada saat saya full time, Bapak Ibu, melonjak income saya, melonjak banget. Kenapa? Karena saya fokus di hal ini untuk memenuhi sebagai action saya untuk menggapai kebutuhan saya yang sudah mendesak, hot bottom saya itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nggak menciptakan hot bottom yang bagaimana gitu ya, yang sesuai sama apa ya. Jadi gini, kapasitas hot action kita ada yang itu ya suaranya. Kapasitas hot bottom kita itu akan menaikkan action kita sesuai dengan hot bottom kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menginginkan nilai 5, Bapak Ibu pasti bergerak di angka 5. Bapak Ibu ingin bergerak mempunyai hot bottom di angka 10, pasti pergerakan action Bapak Ibu ada di angka 10. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan punya cita-cita yang kecil. Ya, dulu waktu SMA, saya cuma lulus SMA, Bapak Ibu. SMA itu saya baru punya berpikir, saya mau ngapain ya sampai setelah lulus SMA. Ya, karena orang tua saya susah, nggak bisa kuliah saya. Sebenarnya saya waktu itu dapat beasiswa, Bapak Ibu. Saya itu lulusan terbaik SMA saya, SMA 5 waktu itu 92. Jadi saya sebenarnya sudah dapat kuliah waktu itu di Trisakti, free, sama saya dapat langsung kerja di BCA. Nggak pakai interview karena lulusan terbaik. Tapi waktu itu saya nggak punya mimpi apa-apa, Bapak Ibu. Saya cuma pikir bantuin mama saya aja jualan gitu ya. Karena mama saya memang sendiri, saya anak paling besar. Saya cuma berpikir saya mau bantuin mama saya jualan gitu ya. Akhirnya saya nggak kerja, Bapak Ibu, cuma bantuin mama saya. Tapi ada om saya itu marah gitu loh. Ngapain bantu mama kamu tuh begini aja gitu loh. Kamu mau jadi apa udah gede. Akhirnya saya dimasukin kantor temennya om saya. Nah di situ Bapak Ibu saya baru punya mimpi-mimpi. Oh ternyata saya salah. Kalau saya benar-benar memutuskan membantu mama saya aja jualan seperti itu, mau jadi apa saya? Akhirnya saya benar-benar saya manfaatkan komunitas saya ya Bapak Ibu. Saya baru punya mimpi, oh saya pengen beli rumah, saya pengen renovasi rumah mama saya pengen pasang telepon dulu Bapak Ibu tahu ya telepon yang kuno yang ada telepon koin itu saya Bapak Ibu saya tuh memang otak saya ini bisnis. Saya beli handphone, saya kasih koin itu waktu itu nggak tahu ya berapa 500 apa berapa buat telepon. Jadi orang-orang tetangga saya telepon ke rumah saya kunci cuma bisa masuk pagar cuma buat telepon. Waktu itu telepon susah banget Bapak Ibu. Dan itu lumayan Bapak Ibu. Nah dari situ Bapak Ibu saya berpikir jadi mimpi saya ke hot bottom saya ceritain lagi supaya saya giat gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya udah pengen, saya udah ngumpulin uang dari telepon koin-koin, saya renovasi rumah mama saya karena waktu itu gubuk banget Bapak Ibu. Lantainya aja tanah. Bapak Ibu kebayang nggak? Lantainya tanah, bener-bener tanah. Kamar mandi itu di belakang Bapak Ibu, bener-bener dari bambu, tutupnya bambu-bambu. Jadi kalau orang mau ngintip tuh bisa Bapak Ibu. Ya sampai sekarang saya suka mikir, ih gila ya, gila kamar mandi gue dulu kayak gitu loh gitu. Coba kalau orang mau jahat gitu ya ngintip atau apa, cuman kan kita dulu nggak punya pikiran gitu. Nah pada saat saya udah bisa cari duit, saya mau renovasi rumah mama saya kerja gila-gilaan Bapak Ibu. Ya, saya kerja gila-gilaan. Saya masuk jam 9, pulang jam 4. Dari jam 5 ke jam 11 saya jaga pameran Bapak Ibu di Jakarta Convention Center tuh di Senayan. Ya jadi Bapak Ibu, kalau saya nggak bermimpi waktu itu mau renovasi benerin rumah mama saya, mungkin saya nggak segiat itu kerja. Ya, saya ini orangnya nggak yang ambisi, nggak. Saya nggak ambisi, tapi kesempatan nggak akan saya lepas. Saya orangnya gitu Bapak Ibu, nggak berambisi, tapi kalau ada kesempatan pasti saya kejar. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di Atomi juga sama ya. Kita ini jangan gini-gini aja Bapak Ibu. Jangan cuma datang ke Zoom gini-gini aja. Cuman masuk kanan, keluar kiri, nggak ada manfaat atau nggak ada momen yang bisa diambil. Ya ke HGB Oratio cuma datang foto-foto ngumpul-ngumpul, nggak ada yang masuk nih ke kepala. Ya, terus ke SA, ke ODS juga gitu-gitu aja, cuman buat foto-foto, pamer-pamer, narsis-narsis gitu ya, Bapak Ibu, eksis. Jangan Bapak Ibu, mendingan tidur aja di rumah kalau begitu mah. Ya, ingat kita ini melakukan sesuatu itu untuk mengejar keinginan dan mimpi-mimpi kita. Ya, mimpi itu tercipta karena apa? Karena kebutuhan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu butuh rumah, Bapak Ibu pasti mimpi punya rumah. Benar? Ya,
Bapak Ibu mimpi punya rumah yang nggak ada kamarnya, cuma satu petak ukuran misalkan 5 kali 8, ya kan? Karena Bapak Ibu udah punya anak atau anaknya udah makin besar, kebutuhannya pasti rumah yang lebih besar, ya. Jadi mimpi itu biasanya ada pada saat kebutuhan kita ada. Tapi jangan jangan menganggap orang yang punya gitu ya, nggak punya kebutuhan lagi, nggak Bapak Ibu. Saya punya tim, Bapak Ibu pasti kenal kalau saya sebut namanya. Ini suaminya ada Bapak Ibu. Ya bukan orang susah, lebih dari cukup. Suaminya mencukupi dia lebih dari cukup. Tapi kenapa dia mengerjakan Atomi sedemikian giatnya? Ya dari yang nggak bisa ngomong, malu di depan ngomong. Sekarang Bapak Ibu disuruh apapun dia mau. Ya disuruh tampil ke depan ngomong MC kayak jadi ini kayak jadi itu mau Bapak Ibu. Dan sekarang udah bagus banget bicaranya. Jadi Bapak Ibu ya nggak ada kebutuhan dari dirinya sendiri untuk dicukupi atau keluarganya, suaminya udah mencukupi semua lebih dari cukup. Saya tanya, kenapa ibu mau mengerjakan laut? Karena dia punya mimpi sendiri, Bapak Ibu. Ya, banyak keluarga dia yang susah dan dia mau bantu dari uang dia sendiri. Mau gimana juga uang dari suami kita nggak enak pakai leluasan ya, Bapak Ibu ya. Pasti ada batasnya. Ya, ada tanggung jawab kita ke suami kita. Tapi kalau uang kita sendiri, kita boleh pakai buat apa aja. Ya, seperti saya, keluarga saya banyak juga yang susah, Bapak Ibu. Ya, banyak juga orang-orang di sekitar saya yang perlu saya bantu. Kalau saya nggak ada penghasilan, minta sama suami, saya nggak mau Bapak Ibu, nggak enak banget. Kalau uang kita sendiri, mau kita kasih siapapun, mau kita bantu siapapun, mau kasih kita anak kita yang udah menikah pun kita kasih. Kita kayak saya, anak saya yang di Malaysia, kalau saya ke sana, saya bawa segala macam Atomi, semua saya bawa, saya lengkapin. Ya, enak Bapak Ibu. Coba kalau pakai uang orang nggak enak. Ya anak saya, mami minta tolong beliin baju tidur karena di sana kan mahal atau susah belinya karena dia kerjanya dari pagi sampai bener-bener sampai rumah tuh jam 10 malam. Nggak ada waktu. Beliin, tinggal beliin. Mau berapa biji, tinggal beliin. Kalau Bapak Ibu nggak ada uang, coba. Ya jadi Bapak Ibu, waktu itu saya bilang, harapan saya cuma di Atomi. Saya nggak tahu harus cari uang gimana lagi. Kuliner saya udah coba. Ya, distributor apa saya udah coba, barang-barang apapun saya ini udah palu gada, apa yang kamu tanya tuh saya ada, saya bisa siapin Bapak Ibu. Saya tuh rajin banget, saya tuh bisa cari apa aja yang ibu, siapapun yang butuhkan buat saya tanya, mau apapun Bapak Ibu. Ya tapi Bapak Ibu yang kayak gitu nggak buat kita apa ya, nggak bisa buat kita memenuhi apa yang menjadi hot bottom kita. Ya hot bottom saya contoh, ya saya pengen punya uang. Waktu itu saya pengen bawa mama saya ke rumah saya. Ya walaupun cuma setahun. Coba kalau saya nggak dapat income dari Atomi atau nggak mengerjakan Atomi, Bapak Ibu. Atomi ini enak loh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang enak? Nggak ada cost apa-apa buat kita. Ya. Uang yang ditransfer dari Atomi itu benar-benar real, pure, benar-benar itu utuh Bapak Ibu. Enak banget Bapak Ibu. Jadi kalau sebulan di aplikasi kita dapat 20 juta, ya itulah yang masuk memang ke rekening kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu saya punya kebutuhan rumah karena saya mau bawa mama saya, karena saya benar-benar nggak pernah tinggal sama mama saya sejak saya menikah karena dia selalu sama adik saya. Nah, terakhir-terakhir karena mama saya tuh udah adik saya nggak bisa urus karena orang demensia tuh ekstrim Bapak Ibu tindakannya. Ekstrim sekali. Saya sampai nyerah, benar-benar nyerah, tapi saya tahu saya udah berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau beli kasih saya rumah, saya akan bawa mama saya. Itu nggak saya ingkari. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu sampai waktu saya nggak tahan itu saya sampai cari-cari panti orang tua ya, jompo itu. Saya cari, saya mau taruh mama saya udah dapat loh Bapak Ibu satu. Pada saat saya mau udah kesepakatan, saya pulang jalan ke rumah saya nangis Bapak Ibu. Tuhan tegur saya banget. Tuhan bilang, saya udah kasih kamu rumah, sekarang kamu mau buang mama kamu ke panti ya jompo gitu. Ih, saya nyesel banget Bapak Ibu. Dari situ saya bertobat, saya minta ampun, saya benar-benar urus mama saya dengan baik, punya waktu 1 tahun sama-sama dia, ya Bapak Ibu. Jadi saya bersyukurlah. Ya Bapak Ibu juga gitu ya, Bapak Ibu yang memang mau apa ya membahagiakan keluarga, membantu anak ya, walaupun anak kita nggak perlu dibantu misalkan, tetap kita sebagai orang tua pengen bantu banget. Nah di Atomi Bapak Ibu saya merasa saya mendapatkan semua fasilitas, contoh income, pasti income yang saya bisa memenuhi apa yang menjadi hot bottom saya, apa yang menjadi
ke apa ya? Kebutuhan yang mendesak buat saya, ya. Kebutuhan yang mendesak buat saya harus punya rumah. Ya, kontrak setiap tahun 180 juta loh Bapak Ibu di KBP waktu itu rukonya. 180 juta tiap tahun, lama-lama modal saya habis cuma buat bayar kontrakan. Makanya saya selalu bilang, keputusan saya tepat banget saya memilih bisnis atau mini 4 tahun lalu. Sangat tepat. Nah, Bapak Ibu yang belum memutuskan, Bapak Ibu harus putuskan. Bapak Ibu harus, nggak ada kebutuhan ngerjain Atomi, cuma cari komunitas, cuma cari produk. Bapak Ibu salah. Produk itu yang menunjang kita bisa berhasil di Atomi. Ya, produk Atomi itu membuat kita bisa berhasil di Atomi selain sistem dia yang sangat bagus. Ya, sistem yang disiapkan oleh perusahaan Atomi itu sangat bagus. Jadi Bapak Ibu, jangan kemana-mana ya, tetap di Atomi ya. Tapi Bapak Ibu nggak bisa gini aja. Bapak Ibu harus cita-cita Bapak Ibu 10 juta. Dapat nih Bapak Ibu. Ibu harus naikin, Bapak Ibu harus naikin. Jangan 10 juta terus. Kenapa? Nanti action kita akan begitu-begitu terus. Pada saat kita ingin income kita naik, pasti nih kepala kita berpikir keras. Ya, saya berani keluar dari zona nyaman pada saat saya tahu saya nggak bisa gini-gini aja. Saya nggak bisa cuma 10 juta aja di Atomi. Bapak Ibu tahu, saya tuh orang walaupun gini ya kelihatannya kan galak banget ya, kelihatannya kan serem gitu kan. Tapi hati saya Hello Kitty kalau kata Bu Silvi. Jadi saya tuh kemana-mana sendiri nggak berani Bapak Ibu, harus anak saya atau suami saya temenin. Atau ada temen yang sama saya. Kayak nginep di mana ya, tidur apa. Harus ada yang temenin. Saya pernah cerita juga, saya tuh sampai berani-beraninya ke Palembang sendiri. Itu sekali saya seumur hidup 50 tahun baru sekali saya sendiri. Naik pesawat sendiri, naik taksi sendiri, tidur di hotel sendiri. Bapak Ibu sampai nggak bisa tidur, bentar-bentar buka jendela, aduh pengennya cepet terang, benar-benar lihat jam pengennya cepet pagi, nggak bisa tidur Bapak Ibu, sendirian. Saya nggak pernah sendirian seumur hidup saya. Nah itu artinya Bapak Ibu, saya berani keluar dari zona nyaman saya. Ya, pada saat saya punya kebutuhan yang mendesak, hot bottom saya tahu keuangan. Hot bottom saya uang Bapak Ibu. Ya, hot bottom saya benar-benar uang. Anak saya semua baik-baik, keluarga saya semua baik-baik. Nggak ada yang membuat saya sakit kepala. Tapi kalau kita nggak ada uang, nggak sakit kepala aja jadi sakit kepala Bapak Ibu. Benar ya? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu harus benar-benar memikirkan ya. Mulai dari sekarang nih, ini tanggal berapa nih? 14 April. Ayo tulis Bapak Ibu di buku. 14 April saya harus menemukan hot bottom saya. Saya harus tahu apa hot bottom saya supaya action saya mengikuti untuk mencapai hot bottom tersebut. Kalau Bapak Ibu mau punya income Bapak Ibu kalau mau pinter pasti dari SD ya ke SMP naik terus kan tingkatnya. Sama Bapak Ibu. Di kehidupan ini juga kayak gitu. Bapak Ibu punya keinginan satu, action Bapak Ibu satu. Bapak Ibu punya 5, mimpinya 5, action Bapak Ibu 5. Ya, waktu 10 juta mungkin member saya baru 2000-an. Ya, kalau saya nggak punya mimpi, saya mau naikin income saya, pasti saya diam-diam aja di rumah nyantai-nyantai, nggak mau cari member-member lain atau partner-partner nambah-nambah partner gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu penting banget untuk kita tahu apa hot bottom kita. Ya, penting banget. Itu sentuhan emosional Bapak Ibu. Saya kalau ngomong masalah anak, udah deh. Saya udah nggak bisa, bener-bener nggak bisa tahan, air mata saya pasti keluar. Karena saya tahu itu hot bottom saya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau di Atomi lagi lesu, lagi apa ya, kayak nggak ada semangat, ya udahlah, capek sama downline, gini-gini nih capek ngurusinnya. Jangan Bapak Ibu, yang rugi Bapak Ibu. Yang rugi Bapak Ibu kok. Saya ada downline saya juga yang seminggu 2 minggu lah bener-bener apa ya, lagi lesu gitu ya, bener-bener nggak bergerak Bapak Ibu. Pairing juga kagak, tadinya pairing seminggu sekali kan lumayan Bapak Ibu. Ya jangan, Bapak Ibu rugi. Kalau begitu Bapak Ibu memutuskan stop, Bapak Ibu rugi. Mulainya setengah mati Bapak Ibu. Jangan bilang, enggak, tim saya udah ada, udah berkembang. Enggak. Kenapa orang bisa berhasil sampai titik terakhir, sampai Imperial Master? Karena dia terus bergerak Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu cuma puas dengan Sales Master, ya, Bapak Ibu cuma puas dengan Diamond, ya pasti Bapak Ibu puas aja segitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak puas, Bapak Ibu itu pasti memikirkan hal-hal yang membuat jaringan kita lebih besar.
omset kita lebih besar, partner-partner kita lebih banyak. Kalau Bapak Ibu cuma santai-santai-santai, ya sudah santai-santai aja, income-nya juga santai-santai. Jadi jangan salahin Atomi Bapak Ibu. Makanya ada pepatah gini loh, orang yang nggak berhasil di Atomi itu adalah orang yang sangat luar biasa. Artinya Atomi menjamin kita ini pasti berhasil di Atomi. Kalau Bapak Ibu nggak berhasil di Atomi, ya berarti Bapak Ibu orang yang sangat luar biasa deh. Ya, kenapa nggak bisa berhasil di Atomi? Produk bagus Bapak Ibu. Ya, sistemnya oke. Saya ini kan orang dagang banget, ngitung banget. Waktu saya pelajarin sistemnya, saya nggak langsung aktif loh Bapak Ibu. 3 bulan saya diam aja setelah saya member. Saya belajar dulu produknya sambil saya pakai. Coba Bapak Ibu cari deh bisnis jaringan seperti ini yang fair. Kayak Atomi nggak ada Bapak Ibu. Nah, di Atomi ini saya merasa apa ya, kebutuhan yang mendesak saya, hot bottom saya, sudah tercukupi. Nah, sekarang saya lagi menaikkan lagi Bapak Ibu kebutuhan saya. Walaupun kalau bicara, si Santi mah udah nggak ada kebutuhan, income-nya udah lumayan di Atomi. Enggak Bapak Ibu. Walaupun nggak ada kebutuhan, saya ciptain kebutuhan saya. Saya ciptain income saya mau segini. Karena pada saat saya mau menaikkan income saya, pasti action saya beda. Ya Bapak Ibu. Saya pengen tim saya si A. Dia pengen banget jadi sales master Bapak Ibu. Ya, karena mau gimana juga keputusan di tangan kita sendiri. Nggak bisa siapa-siapa juga mempengaruhi keputusan kita. Pada saat saya salaman, saya ngulurin tangan, dia ngulurin tangan, terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngulurin tangan, dia nggak sambut tangan saya, ya nggak terjadi lah. Ya namanya juga kita tim. Kamu oke, saya oke, kita kerjain. Ya, saya lihat ada satu orang ini bener-bener, aduh Bapak Ibu kalau lihat orangnya bener-bener nggak nyangka, pendiam banget ya. Awal-awal nggak berani ngomong banget ya. Tapi sekarang udah oke, udah bisa presentasi, udah bisa apa, dan dia baru mencapai sales master dia. Bapak Ibu terharu nggak? Terharu banget. Ya pada saat dia kepengen punya hot bottom, pengen banget baru pensiun Bapak Ibu ya, pensiunan 2 tahun yang lalu mungkin sudah nggak ada kerjaan. Anak-anak menyusahkan enggak, enak, tapi kan kita secara pribadi punya kebutuhan sendiri. Pada saat orang ini tahu dia punya kebutuhan Bapak Ibu, dan dia tahu dia pasti bisa gitu, disupport sama upline-upline-nya, leader-leadernya, dia pasti bisa. Dan bisa Bapak Ibu, bisa. Saya tuh sampai waktu dengar dia mencapai goalnya, saya tuh sampai sedih banget. Bukan sedih gitu ya, sedih sebenarnya, enggak, terharu Bapak Ibu. Bisa loh orang kayak gini, bisa loh. Makanya saya berpikir harus dia sendiri yang memutuskan dulu. Dia sendiri yang pengen gitu loh ya, mau gitu. Baru kita sebagai upline, sebagai sponsor, sebagai leader, bantu. Nggak mungkin nggak dibantu. Hal yang positif pasti dibantu. Tapi kita sendiri dulu yang mau. Ya. Nah Bapak Ibu yang kepengen ya. Nah kepengen jadi sales master ini juga hot bottom nih Bapak Ibu. Kalau kepengen, aduh kok dia bisa ya gitu loh. Kok saya nggak bisa? Artinya itu Bapak Ibu udah punya keinginan. Bapak Ibu sudah punya kebutuhan untuk menjadi sales master. Bapak Ibu konsultasi sama upline yang aktif ya. Yang upline leader-leader yang aktif Bapak Ibu. Ya pasti kita bisa bantu semuanya. Asal Bapak Ibunya bilang mau dulu. Bukan cuma mau tapi ada actionnya. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya di sini cuma mau pesen. Saya kalau cerita gini agak-agak sensitif. Jadi jika pembicaraan satu hal membuat emosional Bapak Ibu keluar gitu ya. Misalkan Bapak Ibu marah, Bapak Ibu bisa nangis, mengeluarkan air mata, terharu, itulah hot bottom Bapak Ibu. Ya. Kita lagi ngomong soal keluarga, Bapak Ibu terharu, Bapak Ibu kayaknya sedih gitu ya. Itu hot bottom Bapak Ibu. Kalau bicara soal anak, ya Bapak Ibu terharu, Bapak Ibu keluar air mata, itu hot bottom Bapak Ibu. Keinginan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak atau keinginan mimpi-mimpi kita, itu hot bottom kita Bapak Ibu. Yang nggak punya hot bottom, merasa nggak punya hot bottom, Bapak Ibu tinggal ciptakan aja. Bapak Ibu udah cukup, kayak tadi saya bilang tim saya udah cukup dari suami atau dari keadaan sekarang, Bapak Ibu udah cukup, Bapak Ibu ciptain ya. Banyak Bapak Ibu
Saya pengen nolong orang dari uang saya sendiri. Saya pengen bantu anak saya walaupun dia udah nikah. Saya pengen perbaiki renovasi rumah orang tua saya. Ya, saya pengen jalan-jalan bayarin suami saya pakai uang dari Atomi. Ya, supaya apa? Pasangan kita bisa lihat, nggak sia-sia kita di Atomi. Jadi dia kalau mau ngelarang pun atau mau komplain pun, ketahan tuh sama kita traktir ya nggak, Bapak Ibu. Kita bayar di apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi banyak Bapak Ibu sebenarnya kita bisa cari kok. Kita bisa ciptain, kita tahu kok apa sebenarnya kebutuhan kita, hot bottom kita, kebutuhan yang sangat mendesak apa dari kita. Banyak Bapak Ibu, nggak mungkin manusia tuh nggak ada hot bottom. Ada. Walaupun orang yang sudah punya uang pun. Ya, walaupun orang yang sudah dicukupin dengan segala halnya pun pasti ada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi mulai sekarang yuk Bapak Ibu coba ya berpikir, apa ya hot bottom saya? Apa ya hot bottom saya? Nggak ada deh kayaknya. Oh iya ada. Walaupun saya udah cukupin sama suami, saya pengen punya uang sendiri supaya kalau saya jalan-jalan sama temen, saya tinggal gesek kartu diri saya atau saya tinggal bayar pakai uang saya sendiri. Atau anak saya, cucu saya udah punya cucu, saya pengen beliin cucu saya pakai uang saya, beliin baju atau beli mainan. Ya Bapak Ibu ada pasti Bapak Ibu. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Bapak Ibu ciptain ya, jangan sampai kita di Atomi udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, gini-gini aja. Ya minimal Bapak Ibu income-nya naik lah. Ya, saya punya mimpi 10 juta, tapi udah saya capai, saya naikin lagi kebutuhan mendesak saya, keinginan saya, hot bottom saya naikin lagi. Maka action saya akan saya sesuaikan dengan mimpi saya, Bapak Ibu. Nggak mungkin punya income 10 juta sama income 50 juta, actionnya beda. Jumlah membernya beda, nggak mungkin, Bapak Ibu. Mustahil, mustahil. Jadi semua itu harus disesuaikan mimpi atau keinginan kita dengan action kita. Ya, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu coba ketik di chat ini ya, bilang hot bottom Bapak Ibu apa coba. Ya, coba hot bottom Bapak Ibu apa. Nanti saya pilih satu orang, saya akan kasih hadiah Atomi ya. Nanti kalau ketemu di HGB. Yuk Bapak Ibu coba tulis hot bottom saya apa. Ya, kalau saya kan tadi karena orang tua saya nggak ada, saya tulis anak-anak. Ya, coba Bapak Ibu masih dengar kan? Masih ada di sini? Tulis hot bottomnya apa. Oke. Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu. Ya, anak cucu. Oke. Ya, kita rata-rata di sini Bapak Ibu ya pengen bahagiain anak dan keluarga. Ya, Bapak Ibu karena memang kita ini ditakdirkan datangnya kan dari keluarga, dari orang tua ya, dari mama kita ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Aryani mandiri betul. Oke. Iya. Saya senang banget bacanya sampai merinding ya. Kita memang semua sayang anak, cucu, keluarga ya. Nah, ini ada Bu Debi, pengen rumah ya. Kita sama-sama doain buat Bu Debi, Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nanti saya akan pilih satu orang dibantu dengan Bu Silvi ya. Pokoknya Bapak Ibu yang tulis tadi di chat, kita sama-sama doa, semuanya bisa Tuhan permudah ya. Tapi Bapak Ibu juga harus ada action. Ingat, jangan cuman kepengen, jangan cuma mau, jangan cuma punya kebutuhan tapi nggak melakukan untuk menggapai kebutuhan tersebut. Jangan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan hari ini. Bapak Ibu yang sampai saat ini masih stay di MB9. Ya kita sama-sama tahu kebutuhan kita memang hampir sebagian besar anak dan keluarga. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama beraction ya, bereaksi untuk mendapatkan
apa yang menjadi cita-cita kita ya Bapak Ibu. Nanti saya pengen kita tutup ya Bapak Ibu, tutup dengan doa. Saya minta sebentar ya. Bu Hilda masih bisa bantu doa tutup Bu Hilda.